Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini. Kali ini saya akan membuat cemilan dari olahan tepung beras dan gula merah. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Oke Bun, ini bahan-bahannya hanya dua macam saja yang bahan utamanya ya, yaitu tepung beras dan juga ini gula ya, gula merah ataupun gula aren. Saya akan gunakan di sini tepung berasnya 2 pak gini ya, 2 bungkus yang kemasan 500 gram gitu ya. Dan gula pasirnya kita akan menggunakan sekitar seperempat gitu ya teman-teman, kurang lebih 200 gram, dan garamnya sejumput. Dan ini gula merahnya kita akan menggunakan sekitar 400 gram gitu ya. Oke, sekarang kita mau sisir gula merahnya ya, biar nanti cepat larutnya ya. Oke, sekarang kita mau godok gulanya ya. Ini tunggu sampai larut ya teman-teman. Udah panas ya Bun, kita masukkan gula pasirnya. Lebih wangi lagi pakai daun pandan ataupun vanili ya. Ini saya nggak ada, jadi saya nggak pakai deh. Kita tunggu sampai larut ya, sambil diaduk ya, biar cepat ininya cepat mencairnya gula merahnya. Sambil nunggu gulanya larut ya, kita tuang tepung berasnya ke dalam wadah yang lumayan agak besar ya, karena ini kita buatnya agak banyak juga. Kita tambahkan sedikit garam ke dalam tepungnya ya. Setelah gula larut, kita matikan api dan kita akan langsung tuang ke dalam tepung berasnya. Oke, kita akan tuang air gulanya ya teman-teman. Jangan lupa disaring ya, takutnya ada kotorannya atau apa gitu. Kita tuang sedikit-sedikit dulu ya. Lalu kita aduk. Wangi banget ya, ini gula arennya tercium, aromanya harum banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Olahan gula dan tepung beras teman-teman, ini bisa dijadikan ide jualan ataupun untuk cemilan ataupun untuk ide usaha juga ya. Nah, ini kita mau tambahkan lagi gulanya ya. Kita tuang selagi panas ya gula merahnya, cairan gula merahnya. Oke, kita tuang lagi cairan gula merahnya. Stop dulu ya, bertahap aja nuangnya ya teman-teman. Kita aduk lagi. Aduk terus sampai tercampur semuanya. Ngebul kan, masih ngebul banget.
Ini kedua kalinya saya buat kue ini ya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil. Ngaduknya harus agak kuat ya, biar tidak ada yang bergerindil lagi. Oke, kita mau tambahkan lagi sisa gulanya ya, air gulanya. Ya kan, banyak ininya ya, ada sedikit sampah-sampah ya, kalau tidak disaring tuh rawan masuk ke ini adonannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut aduk lagi. Aduk lagi sampai semuanya tercampur ya. Aduk terus. Aduk terus ya sampai ininya tercampur betul-betul gitu ya, jangan sampai ada yang bergerindil. Nah, setelah semua tercampur rata, kita akan diamkan nanti ya, ditutup gitu ya, pakai kain bersih atau pakai plastik gitu ya. Oke, setelah tercampur rata kira-kira seperti ini ya kekentalannya. Setelah selesai kita akan tutup dan kita diamkan minimal 6 jam ya. Lebih bagus lagi kalau lebih dari 6 jam. Oke, kita tutup dulu adonannya ya, tunggu sampai 6 jam minimalnya ya, kita tutup dulu. Nah, ini adonannya sudah lebih dari 6 jam ya, karena semalam saya buatnya itu jam 12 malam teman-teman. Ini keesokan harinya sekitar jam 7 pagi kita buka adonannya ya, seperti ini teman-teman ya. Di daerah teman-teman kue apa namanya ini? Di daerah saya tuh namanya kue cucur, kue ali, ataupun kue apa namanya ya, kue tepung gitu ya, tepung beras dan gula merah gitu. Tapi kalau di daerah teman-teman mungkin beda namanya. Nah, ini saya akan tambahkan vanili ya teman-teman, karena warungnya baru buka. Ini kita tambahkan vanili 2 saset aja. Tambahkan juga ini ya, santan instan untuk perasa gurih-gurih gitu ya teman-teman. Kita akan masukkan di sini. Kita aduk ya. Kalau mau lebih gurih tambahkan 2 atau 3 saset, tapi saya menggunakan hanya 1 aja ya. Kita campur semua ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata semuanya, mari kita goreng bun. Seperti biasa saya menggunakan wajan legend ya teman-teman. Ini wajan legend yang sangat saya sayangi ya. Ini tidak lengket kalau untuk menggoreng-goreng gitu ya. Beda dengan wajan-wajan yang baru, tapi ini wajan kesayangan saya yang sayang untuk dibuang ya. Meskipun warnanya udah cakep banget, tapi ini wajan kesayangan teman-teman. Beda dengan wajan yang putih ini, dia tuh lengket ya. Nah, cara menggorengnya kita tuang di atas wajannya, lalu kita diamkan sejenak, dan setelah ada pinggirannya matang gitu, kita siram-siram tengahnya ya. Nanti akan berbentuk seperti gunung gitu ya teman-teman. Lalu kita siram-siram terus sampai tengahnya itu kembung gitu ya teman-teman. Apa namanya kembung tuh ya? Seperti itulah, seperti digambar gitu ya teman-teman, disiram-siram terus pokoknya. Nah, ini seperti ini ya, kita setelah berbentuk pinggirannya lalu kita siram-siram gitu ke tengahnya, dan nanti dia akan mekar sendiri di tengah ya, jadi lebih tebal gitu ya. Ini kita gunakan api kecil ya, takutnya gosong teman-teman ya. Saya tuh sambil jualan, jadi agak sedikit terganggu ya menggorengnya teman-teman, sambil mondar-mandir ke depan ya, melayani pembeli teman-teman. Jadi seperti inilah hasilnya. Nah, ini jadinya seperti ini ya bun, banyak banget hasilnya ya.
Rasanya itu seperti kue cucur, ini agak kering gitu pinggirannya ya, tengahnya itu empuk teman-teman, manisnya pas ini menurut saya ya, dan ada wangi vanili dan gurih-gurih dari santannya tadi ya teman-teman. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.